Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran PAI hari ini. Kita akan belajar materi PAI di kelas 4, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah bersama dengan Bapak Endang Sufendi SPDI. Iman kepada malaikat-malaikat Allah termasuk salah satu daripada rukun iman yang 6. Ya, satu, coba apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa itu, dengan bismillah, kemudian kita lanjutkan dengan doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, coba perhatikan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu iman, apa itu pengertian dari malaikat, kemudian tugas malaikat itu apa, kemudian juga sifat-sifat dari malaikat itu seperti gimana, kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari ini semua, dari pengertian malaikat, tugas malaikat, sifat malaikat, kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk gaib, maka nanti hikmahnya apa, dan kemudian nanti bagaimana kita bertindak sesuai dengan makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba siapkan alat tulisnya, siapkan pikirannya, siapkan konsentrasinya. Kita akan bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Iman kepada malaikat Allah. Kalian tahu malaikat itu seperti apa? Apa itu malaikat? Ada yang tahu? Mungkin menebak-nebak atau mungkin juga tahu, atau misalkan dari sifat-sifatnya yang kamu tahu, ya. Jadi yang namanya dengan malaikat itu adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Makhluk Allah itu kan banyak. Ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada setan, ada iblis, ada hewan, binatang, tumbuhan, banyak ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang malaikat. Ya, malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nanti makhluk malaikat ini akan mendapatkan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beriman kepada malaikat artinya adalah bahwa kita harus percaya dan yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang mendapatkan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Nah, malaikat ini adalah makhluk yang gaib yang tidak bisa kita lihat, tapi dapat kita rasakan kehadirannya, ya. Karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib, ya kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman harus atau wajib mengimani adanya malaikat. Karena salah satu dari ciri orang yang bertakwa, kata Al-Qur'an, adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Salah satunya adalah malaikat, seperti di surat Al-Baqarah, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, salah satunya adalah malaikat. Walaupun kita tidak melihat malaikat, walaupun tidak kita bisa melihat secara kasat mata malaikat itu seperti apa, tapi kita wajib meyakini dan mempercayai bahwa malaikat itu adalah ada di sekitaran kita. Tapi beda dengan kita, maksudnya gitu ya. Baik, beriman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal gaib yang wajib kita imani. Tadi sudah kita bahas, sudah Bapak singgung bahwa beriman kepada malaikat
adalah hal-hal yang gaib yang wajib kita imani ya. Lantas, nah ini mungkin nama dan tugas malaikat. Mungkin kamu sudah banyak yang tahu tuh bahwa yang namanya malaikat tuh apa aja, siapa aja. Kalau secara hakikatnya ataupun jumlahnya yang pasti tidak ada yang tahu yang pasti kecuali Allah. Malaikat tuh jumlahnya banyak ya, malaikat tuh jumlahnya jutaan atau mungkin juga miliaran, kita nggak tahu ya. Tapi yang wajib kita ketahui dan kita imani, yang wajib kita ketahui dan tahu nama dan tugasnya malaikat tersebut ada 10. Nah ini ya. Ya coba ingat-ingat. Satu ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah ini tugasnya tuh ya. Jibril tugasnya ngapain? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Mikail tugasnya pembagi rezeki kepada siapa? Kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Manusia, kemudian juga hewan-hewan, tumbuhan diatur sama malaikat Mikail. Kemudian Israfil tugasnya adalah meniup trompet. Trompet apa? Trompet yang nanti sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Kemudian Israil itu apa tugasnya? Mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa makhluk-makhluk yang ada di bumi. Munkar, penanya keburukan. Nakir, penanya kebaikan. Munkar dan nakir ini tugasnya nanti di mana? Di alam kubur ketika manusia sudah meninggal, ketika manusia sudah wafat. Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk yang dilakukan sama siapa? Dilakukan sama kita sebagai manusia ya. Kalau kita banyak berbuat baiknya dicatat sama malaikat. Oke, kalau kalau kita melakukan banyak kejahatan, maka kejahatan-kejahatan itu nanti akan dicatat oleh malaikat Atid ya. Jadi kita itu di sekitar kita itu ada banyak malaikat ya, dan yang malaikat yang apa? Yang bertugas mencatat amal kebaikan, buruk dan baiknya itu adalah malaikat Raqib dan Atid. Kemudian yang ke-9, malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Ya, hafal ya. Cuma 10 nih, kamu harus hafalkan nih nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Jangan sampai salah. Oke. Kemudian apa sih sifatnya malaikat-malaikat Allah? Ya, sama dengan manusia. Manusia punya sifat-sifatnya. Malaikat pun punya sifat-sifat yang menjadi ciri khas dari malaikat tersebut, yang berbeda dengan malaikat atau dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? 1. Malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya ya. Tidak ada malaikat yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya malaikat itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Kata Allah, "Hei malaikat, sujud kamu sampai hari kiamat." Itu malaikat sujud sampai hari kiamat, nggak bangun-bangun. Iya, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membaca tasbih sampai hari kiamat. Sampai tasbih itu sampai hari kiamat dia tidak berhenti-berhenti itu malaikat ya. Berbeda dengan kita. Ketika Allah suruh kita untuk ibadah, baru aja 5 menit sudah capek. Baru saja misalkan kita disuruh zikir sama Allah, istighfar 70 kali setiap hari, tapi baru 10 aja udah capek. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak ada capeknya. Karena malaikat berbeda dengan kita. Malaikat tuh hanya punya akal, tidak punya nafsu. Tapi kalau kita punya akal dan punya nafsu. Nah, nafsu ini yang sering membawa kita untuk tidak mau beribadah. Kemudian sifat yang kedua, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak ada malaikat perempuan, tidak ada malaikat laki-laki, ya. Tidak ada malaikat yang kecil, tidak ada malaikat yang tua, ya. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya seperti manusia kita. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau malaikat nggak ada ya. Kemudian tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Nah ini cirinya nih, beda dengan manusia. Manusia punya nafsu, pengen makan, pengen minum, pengen tidur. Malaikat mah nggak ada capeknya. Makanya nggak pernah makan, nggak pernah minum, dan tidak pernah tidur. Nggak pernah ngantuk juga nggak pernah ya. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tuh tugasnya ataupun pekerjaannya selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling soleh yaitu malaikat ya. Malaikat-malaikat yang
yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, selalu bertasbih, tak pernah berhenti malaikat bertasbihnya. Kemudian dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini malaikat ini salah satu keistimewaan bentuk, ciri dan sifatnya malaikat, salah satunya adalah bisa berubah bentuk, ya. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, ya, itu kadang-kadang menjelma menjadi seorang laki-laki yang berjubah putih, yang cantik, yang ganteng, ya, yang tampan itu. Ketika datang kepada para nabi, kepada Nabi Lut waktu itu juga datang malaikat Allah yang berbentuk laki-laki. Nah, juga ya malaikat itu datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk aslinya, ya. Malaikat itu punya sayap kalau bentuk aslinya itu. Bahkan malaikat Jibril itu sayapnya itu membentang dari timur ke barat, nggak kelihatan ujungnya mana. Itu malaikat Jibril aslinya tuh, ya. Kemudian sifat malaikat selanjutnya selalu benar dan tidak pernah berbohong. Ya, beda dengan manusia. Manusia mah suka bohong, ya, suka salah, tempatnya bohong dan tempat yang salah. Tapi kalau malaikat selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kemudian selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Ini salah satunya nih. Malaikat tuh sangat senang kepada makhluk, pada umat Islam, pada umat manusia yang suka apa? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama ketika kita menghatamkan Al-Qur'an tuh, ya. Dalam sebuah keterangan disebutkan ketika kita menghatamkan Al-Qur'an, maka itu biar katanya apa? Ribuan malaikat itu akan datang, ya. Ketika kita menghatamkan Al-Qur'an pada saat itu, ribuan malaikat itu akan datang, ngapain? Memohonkan ampun kepada kita supaya kita diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak? Mau lah, jelas, ya. Malaikat itu makhluk yang mulia, makhluk yang tak pernah berbuat dosa, berarti apa? Doanya itu bisa dikabulkan langsung oleh Allah. Nah, kita manusia yang banyak dosanya, banyak kesalahannya, maka nanti akan diampuni dosanya kalau memang misalkan kita banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dimintakan ampunan sama siapa? Sama malaikat, ya. Makanya sering-sering kita berbuat baik, sering-sering kita berbuat baik, kemudian bertakwa, kemudian melakukan ibadah, terutama menghatamkan Al-Quran, ya. Dan terakhir, bahwa sifat malaikat itu tidak beranak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, dan tidak menikah. Nah, malaikat itu tidak punya keturunan, ya, tidak ada anak, nggak ada yang namanya malaikat anaknya, malaikat ibunya, malaikat ayahnya, nggak ada. Karena malaikat itu tidak menikah, berbeda dengan manusia. Kemudian ini perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lain, ya. Malaikat makhluk yang gaib itu ada malaikat, ada jin, dan ada setan, ya. Kalau kita manusia mah bukan makhluk gaib, ya. Nah, perbedaannya apa? Pertama, dari asal muasal kejadian diciptakannya, malaikat diciptakan dari cahaya, kalau jin dan setan diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Kemudian dari segi sifat ketaatan kepada Allah, malaikat itu selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah. Malaikat tuh nggak pernah berbuat dosa. Sementara jin, ya, jin sama dengan manusia, ada yang taat, ada yang sering beribadah, dan ada juga yang tidak sering beribadah, ya. Kadang-kadang ada yang banyak yang bertaat, ada juga yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan itu tidak pernah taat, selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat lainnya, malaikat itu tidak dapat dilihat. Sama, jin juga tidak dapat dilihat oleh kita. Setan pun sama, tidak dapat dilihat oleh kita. Kemudian malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya. Kalau jin sama dengan manusia, ya, ada nafsunya, ya. Kemudian setan diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ingkar semuanya. Kalau malaikat selalu bertasbih, kemudian kalau jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang taat, ada juga yang tidak. Kemudian malaikat tidak berjenis kelamin, ya. Kalau jin ada laki-laki, ada jin perempuan, ya. Kalau setan juga ada jin setan yang laki-laki, ada setan perempuan. Nah, sifatnya setan itu selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersikap sombong, ya, selalu menyombongkan diri. Nah, kalau kita sering menyombongkan diri berarti sama dengan setan, ya.
Tapi kalau kita sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sering beribadah, maka nanti akhlak kita akan mirip seperti malaikat. Nah, setelah kita mempelajari dan tahu apa itu malaikat dan karakternya gimana beserta tugas-tugasnya, maka hikmah dan perilaku yang perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu, atau hikmahnya kita beriman kepada malaikat itu adalah yang pertama apa? Nah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beriman kepada malaikat, maka nanti akan meningkat pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat yang mempunyai tugas yang nanti akan membantu manusia. Akan membantu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas Allah Subhanahu wa taala dibantu oleh malaikat bukan berarti bahwa Allah itu enggak mampu dan enggak kuasa, tapi itu adalah sebuah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada malaikat agar agar malaikat itu selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Maksudnya, ketika kita sudah beriman kepada malaikat dan meyakini bahwa malaikat itu ada, maka nanti pribadi kita itu akan terlalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berbuat dosa, yakin ada malaikat di samping kiri dan kanan kita yang mencatat amal kebaikan kita, yang mencatat amal keburukan kita. Kalau orang yang tidak beriman dan meyakini tidak ada malaikat, maka nanti dia akan selalu berbuat dosa. Ngapain? Selalu aja berbuat dosa aja. Dia nggak yakin adanya malaikat. Makanya banyak orang yang mengatakan begitu tuh. Yang tidak yakin kepada malaikat akhirnya apa? Ya tidak mau beribadah, ya selalu berbuat dosa. Tapi kalau kita yakin beriman kepada malaikat, maka itu akan mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa. Kemudian hikmah selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat yang bermoral. Artinya masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang memiliki sifat-sifat yang baik seperti perilakunya malaikat. Dan terakhir, bersabar saat mendapatkan ujian dan cobaan. Ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita belum berhasil, maka ketika kita beriman pada malaikat-malaikat Allah, maka manfaat atau hikmahnya adalah bahwa kita bisa bersabar saat mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ya. Silahkan nanti kamu renungkan bagaimana beriman kepada malaikat. Silahkan baca buku-bukunya di rumah ya. Jangan malas untuk belajar. Kalau yang tidak paham nanti bisa bertanya sama guru kalian di tempatnya masing-masing ya. Di pengajian, di sekolah, dan lain sebagainya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semuanya semakin yakin atas adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.